wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwasannya hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan yang terhadap kasus, baik itu kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah kita ini. Bagaimana? Bisa kita mulai kira-kira Pak? Bisa Bu? Baiklah. Begini Pak, pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut? Terima kasih waktu yang diberikan. Dalam sekolah itu ada kita melihat yang pertama itu dilema etika, kemudian yang kedua bujukan moral. Dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang itu memilih antara dua pilihan yang lebih urgen, di mana kepala sekolah itu harus memutuskan, yaitu tentang pemilihan dua pilihan yang terbaik. Maka tentu sebelum mengambil keputusan itu harus ada kita menuliskan, yaitu agenda kegiatan yang terbaik, baik itu waktu musyawarah diskusi dengan staf pimpinan dan juga pendidik dan juga tenaga pendidikan. Maka pilihan yang diberikan kepada kepala sekolah itu harus memikirkan secara matang itu tentang keputusan yang terbaik. Maka disitulah kepala sekolah itu mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Itu tentang dilema etika. Kemudian keputusan moral itu situasi ataupun kondisi yang dihadapi oleh kepala sekolah itu dalam mengambil suatu keputusan benar atau salah. Ini sangat sering terjadi baik itu di bidang tenaga pendidikan, baik juga di bidang Bapak Ibu guru dan juga siswa kita di sekolah. Salah satu yang sering terjadi itu tentang guru-guru kita, tenaga pendidikan kita itu banyak sekali yang belum menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam musyawarah, bidang rapat-rapat kedinasan, dan juga di bidang kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di setiap waktu yang telah ditentukan oleh wakil guru. Jadi benar atau salah itu harus kepala sekolah itu harus memikirkan secara jelimet, secara hati-hati, hingga nanti pengambilan keputusan itu tidak membawa masalah di kemudian hari. Jadi seorang guru itu kalau dia benar tentu berikan apresiasi, kalau dia salah jangan diperlambat mengambil keputusan sehingga tidak berlarut-larut masalah yang dihadapi oleh guru kita, baik di bidang musyawarah, baik di bidang mengambil keputusan tentang proses belajar dan juga tata tertib yang sudah ditentukan di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke Pak, berarti selama ini bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terhadap terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kepala sekolah itu tidak langsung mengambil keputusan. Itu kepala sekolah harus merangkul, yaitu masukan-masukan yang sangat urgen, yaitu baik di bidang staf pimpinan, juga tokoh-tokoh pendidikan ataupun komite kita yang sudah bekerja sama menjalin kerjasama yang baik. Jadi untuk itu kepala sekolah harus mengambil kebijakan yang tepat sehingga nanti pengambilan keputusan yang ada di antara keputusan yang sangat benar, walaupun itu dua pilihan yang terbaik, tapi ada yang lebih terbaik sehingga nanti kepala sekolah harus menjalin kerjasama
yaitu di bidang staf pimpinan, guru-guru, dan juga pemerhati pendidikan, sehingga nanti itu betul-betul yaitu membawa makna yang bermanfaat bukan hanya saat mengambil keputusan tetapi di kemudian hari. Terima kasih. Baik, Bu. Jadi selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan tersebut? Kepala sekolah itu harus membuat langkah-langkah yang tepat dan mengambil keputusan itu harus dibuat perencanaan yang matang, kemudian dilakukan pengorganisasian secara menyeluruh, secara komprehensif, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada tindak lanjut untuk pelaksanaan yang dilakukan. Sehingga inilah langkah-langkah yang kita buat sehingga juga membawa arti penting bukan hanya untuk sekolah masukan daripada sekolah memikirkannya, tetapi juga diperhatikan secara menyeluruh, yaitu masukan-masukan dari tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan dan juga tokoh-tokoh yang ahli pendidikan. Oke, Ya. berarti dapat saya tangkap bahwasanya ada beberapa langkah yang dapat Bapak lakukan, mulai dari faktor yang sangat membantu itu adalah yang pertama itu kompetensi staf pimpinan itu harus ditingkatkan, kompetensi tenaga kependidikan juga harus ditingkatkan, dan juga kompetensi yaitu mendukung kependidikan kita ditingkatkan sehingga semuanya berkolaborasi. Tidak akan mungkin seorang kepala sekolah mengambil kebijakan ataupun berbagai macam pengalaman di bidang kepemimpinan manajerial, tidak akan bisa sekolah itu cepat keputusan terima etika itu teratasi, sehingga nanti kita harapkan ke depan pengalaman sekolah itu, pengalaman kepala sekolah itu, pengalaman staf pimpinan, pengalaman tentang pendidik dan juga tentang pendidikan itu harus diterima seluruh pengalaman yang ada sehingga itu bisa dipadukan, itu di bidang manajerialnya, baik itu di bidang tindak lanjut kegiatan yang sudah diagendakan, sehingga nanti merujuk ke depannya itu membawa makna yang bermanfaat untuk mengatasi semua masalah-masalah kita yang ada di sini. Harapan kita terus meningkatkan kompetensi dari warga sekolah, juga kemudian harus dipertahankan, ditingkatkan, terus diperbaiki di halaman yang ada itu, sehingga nanti itu akan membawa suatu kebaikan positif kita pertahankan, dan kekurangan tentang masalah itu diperbaiki setiap saat dimanapun kita berada, sehingga membawa perubahan yang benar dalam pengamalan keputusan ketika ini. Terima kasih. Ya, berarti yang membantu Bapak mempermudah mengambil sebuah keputusan ini tentunya adanya antara kolaborasi. Ya, Pak. Ya. Kolaborasi baik dari tenaga pendidik maupun non kependidikan ataupun pemerhati pendidikan misalnya. Jadi atas apa yang mereka berikan, masukan atau apa itu juga merupakan salah satu faktor ya Pak untuk mempermudah mengambil dalam sebuah keputusan. Betul sekali. Baik Pak, untuk yang terakhir, nah kita sudah sampai yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang sangat berharga itu adalah yang pertama itu harus menerima semua
masukan-masukan, baik itu dari staf pimpinan, baik itu dari guru-guru, Pak Majelis Guru, baik itu dari pendidikan, tokoh pemerhati pendidikan, ya, semuanya itu diagendakan dalam buku kegiatan kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu pengalaman berharga itu adalah tidak akan bisa kita berhasil, ataupun kepala sekolah itu tidak akan bisa berhasil sukses tanpa ada dukungan semua pihak. Inilah yang terbaik, dukungan dari semua pihak, sehingga roda, yaitu kepemimpinan sekolah itu harus saling perhatian, harus dukung berbagai macam kegiatan. Sekecil apapun yang kita buat, tanpa ada dukungan dan doa usaha bersama, itu tidak akan bisa kita capai, tidak bisa menuntaskan masalah-masalah yang ada. Jadi dengan cara itu adalah, jadikanlah semua kegiatan-kegiatan sekolah itu saling bekerja sama, saling mendukung, saling perhatian, dan juga nasihat, dan baik dan benar, dan selalu dalam keadaan bersabar dalam harus kita impikan. Berarti dapat saya simpulkan pengalaman yang menarik bagi Bapak itu yaitu suatu dalam pengambilan keputusan ini hanya dilakukan secara bersama. Dibicarakan terlebih dahulu, kemudian nanti apa yang sudah diputuskan bersama kemudian diagendakan untuk merupakan sebuah pengalaman yang dapat dijadikan pedoman untuk masa depan sekolah, untuk hal-hal ke depannya. Jadi muara itu semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di satuan pendidikan, dan juga untuk menambah kesuksesan dan dinas pendidikan kabupaten kota, dan juga secara nasional itu akan membawa yaitu perubahan yang positif, yang signifikan, baik di bidang tata kelola nilai, baik itu di bidang kompetensi sosial, baik itu di bidang kompetensi pembelajaran, dan juga kompetensi di bidang kemajuan daripada pengelolaan sekolah kita. Jadi artinya semua itu adalah untuk kemajuan daripada sekolah ke depannya. Apapun pengalaman yang dapat Bapak petik tadi tentunya menjadikan gambaran untuk sekolah yang lebih bagus ke depan. Baik Pak, saya rasa wawancara hari ini cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak, sekarang kita akan mengadakan wawancara sehubungan dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwasanya saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang berdasarkan dengan nilai kebajikan. Jadi bisa kita mulai Pak? Bisa. Oke, baiklah. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Terima kasih Bu Amina. Sebagai guru penggerak kami berasosiasi untuk kebaikan dari pendidikan umumnya, sekolah harus kita ambil bagaimana keputusan itu dilakukan
namanya nanti mengenai dengan etika atau moral, tapi tujuannya itu baik. Kan? Jadi kita mengetahui dulu apa masalahnya. Salah satu contoh ambil kita memajukan di sekolah kami ada suatu dilema matematik misalnya dia sedangkan dalam salah satu ada yang ingin ini kan baik salah satu punya sakit daripada tidak anak-anak tidak belajar kita masukkan misalnya guru ini sedangkan itu aturan tidak boleh lagi ini kan dilema yang akan ambil salah satu yang terbaik daripada anak tidak belajar ambil guru ambil dengan tetap berdiskusi dengan guru yang harus dikorbankan dalam kita untuk apa? Ya untuk membantu si bapak yang itu itu. Baik Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah sekolah Bapak, terutama terhadap kasus dua kasus yang sama-sama benar, yang tentunya mengandung nilai kebajikan. Ya. Ada yang pernah kami alami itu kami tidak terlepas dari hubungan kami dengan dinas pendidikan. Kami konsultasi dulu dengan dinas pendidikan terutama di bidang ketenaga kerjaan. Apakah itu boleh dimasukkan guru? Tapi kalau misalnya itu sudah kami lakukan, kami datang ke dinas. Karena kalau orang dinas katakan kalau sifatnya urgent itu bisa saja kita mengangkat seorang. Yang kedua, kami berdiskusi dengan pihak komite. Karena nantinya karena ini komite nanti akan bertanggung jawab terhadap bagaimana nyamannya sekolah. Jadi pihak komite sangat setuju karena menyangkut dia dengan proses PBM akan terganggu kalau dan diterima. Disebutkan lagi dengan majelis guru berterima, apakah ini berterima? Semua majelis guru berterima. Jadi ambil kami keputusan bahwa kita boleh mengangkat guru honor dengan keadaan tidak mengakibatkan salah seorang itu dirasa Kalau demikian, langkah apa kira-kira yang Bapak lakukan selama ini? itu langkahnya melalui pengambilan keputusan itu ada prosedur. Ya. Yang pertama kita ambil dulu identifikasi. Iya. Jadi kami mengambil identifikasi masalah PBM. Masalah PBM itu tidak harus itu lekat itu dengan seorang guru. Tidak bisa lakukan PBM tanpa ada gurunya. Apalagi yang sifatnya sangat sulit materinya kepada si anak. Contohnya matematika. Tanpa ada dukungan dari guru lain, dari guru yang linier memang linier, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi kami ambil yang ijazahnya linier dengan matematik itu yang ada. Itu identifikasi masalah. Dan kedua kami inputkan informasi. Informasi itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada BBM itu. Diambil misalnya guru-guru yang lain yang untuk bisa menyelesaikan masalah itu kurang maksimal. Karena matematika salah solusinya adalah yang berkompetensi di bidang itu kami kumpulkan, dapat, lalu kami temukan riset. Riset itu kami pernah datang ke kelas itu yang menggantikan guru matematika misalnya yang guru IPA. Memang salah satunya itu tujuannya dapat, tetapi itu secara keseluruhan itu dari sarinya sebenarnya itu tidak dapat. Tiga pengambilan keputusan harusnya. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua kita kumpulkan informasi, yang ketiga kita melakukan riset. Oke. Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan?
yang paling efektif itu mengidentifikasi masalah. Iya. Terlebih dahulu ya Pak, mengidentifikasi dulu. Oke. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk Itu tergantung kepada sikonnya. sikon? Tergantung daripada situasi dan kondisi yang kita hadapi saat itu ya Pak, baru bisa kita bertindak. Oke. Berikutnya Pak, kira-kira ada enggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, faktornya itu yang pertama tadi kan kita secara struktur kita atasan kita ada jadi. Jadi kalau kita bertanya kepada mereka, itu jelas ada ruangnya bagi kita untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus kita minta pendapat kepada atasan. Ya, ya. Jadi harus terlebih dahulu tentunya yang membantu kita tentu seseorang yang berkaitan dengan kedinasan atau orang atasan kita ya Pak. Oke. Baiklah Pak, kalau demikian untuk yang terakhir, Pak, yang terakhir dari kesemua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus, kemudian bagaimana cara pengambilan kasus tersebut dan apa langkah yang Bapak lakukan, kemudian bagaimana penyelesaiannya sudah tergambar tadi. Jadi kira-kira apa yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Apa kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak ambil? Pembelajaran yang harus kita dapat. Ya. Ya. Kita bisa mengambil inti dari permasalahan yang dihadapi. Walaupun itu benar-benar keduanya itu sangat baik. Di antara yang kita ambil keputusan itu pasti ada yang terbaik, itulah yang kita saring ya, melalui keputusan-keputusan kita yang tidak terlepas dari atasan kita, terus ke bawah dengan guru kita, dan terus kita membina bagaimana keputusan itu tidak mengecewakan. Artinya yang lebih mungkin di Yang sini lebih dilakukan ya mungkin. Pak. Jadi di sini dapat kami simpulkan bahwasanya apa pengalaman yang mengambil sebuah keputusan itu tentu memilih di antara dua yang benar ini, yaitu mana yang lebih penting, mana yang lebih urgen, dan mana yang lebih baik di antara kedua itu. Tentunya dengan cara bermusyawarah atau berkolaborasi dengan teman-teman atau orang-orang yang terkait di dalamnya. Baiklah Pak, saya rasa itu lah hasil wawancara kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak enak dari pertanyaan yang disampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu Bapak yang telah Bapak luangkan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.